dan bahagia. Saya Fitri Kurniawati, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Salatiga. Video kali ini berisi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun isi video aksi saya ini berisi tentang pembuatan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, penguatan keyakinan kelas menggunakan tabel T dan Y, tugas dan bukan tugas guru siswa, serta pembuatan poster keyakinan kelas. Yang kedua, berisi diseminasi materi budaya positif tentang aksi nyata yang saya lakukan di kelas, kemudian mengajak peserta untuk membuat skenario dan mempraktikkan segitiga restitusi, serta melakukan refleksi. Dan yang terakhir, saya melakukan sosialisasi keyakinan kelas kepada orang tua murid dan menulis tindakan restitusi pada buku jurnal. Selamat menyaksikan! Selamat siang anak-anak. Siang. Semuanya keadaan sehat? Sehat. Semangat. Coba guru cek. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama menyusun kesepakatan kelas. Kira-kira apakah anak-anak itu
membuang sampah atau kertas bekas di tempat sampah. Sama kita kelompokkan di sini. Kemudian dilarang merusak fasilitas sekolah. Nah, ini fasilitas di sekolah ada apa saja ini anak-anak? Meja, apalagi? Kursi. Ya. Kemudian dilarang berkata kasar di kelas. Nah, ini berarti maksudnya apa? Taruh di sini ya, yang baru ya. Kemudian ada mendengarkan guru saat bicara. Kita masuk dalam sini ya. Dalam apa ini berarti harus apa anak-anak? Harus sopan, harus ada sikap apa ini? Menghormati. Kemudian sopan. Ini sopan. Sopan kepada siapa saja ya ini ya? Siapa tadi yang menulis sopan? Ya, sopannya kepada siapa saja? Sopan kepada guru, siapa lagi? Kepada teman-teman. Apakah gurunya hanya guru saja? Oh, harus semuanya. Baik. Pada orang tua, betul. Terus sikap disiplin. Ini disiplin dalam apa ya? Siapa yang menuliskan ini tadi? Ya, disiplin apa ini? Ya? Ya? Disiplin saat pelajaran. Berarti masuknya ke sini tadi. Disiplin. Kelompokkan jadi satu. Dilarang membuang sampah di laci. Nah, ini termasuk dalam
tunduk busuk. Yang nomor 4, kompak, kerjasama, saling membantu, tertib. Berarti nilai apa yang hendak kamu miliki? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa kalau kamu kompak, kalau kamu kerjasama? Memiliki apa? Semangat. Dalam apa itu? Iya, pintar. Apa, Farah? Yang kelima, tidak sombong. Jadi tadi diganti apa dengan kata apa nak tadi anak? Rendah. Tadi yang tidak mencolek tadi gimana dan? Ya, masuk dalam disiplin. Berarti kalau tidak mencolek, kamu ingin menjadi pribadi yang bagaimana? Yang iya, benar sama tadi yang bilang. Iya, apa? Benar. Kalau tidak mencontoh berarti ingin menjadi pribadi yang mandiri. Apakah kesepakatan kelas ini bisa kita jadikan keyakinan kelas dengan nilai 1, kamu ingin menjadi orang tanggung jawab. 2, kamu ingin menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan. 3, menjadi orang yang menghormati orang lain. 4, memiliki sikap dalam bergotong royong. 5, memiliki sikap rendah hati. Dan yang ke-6, mandiri. Apakah ini adalah keyakinan yang hendak kalian miliki anak-anak? Ya. Ya apa tidak? Ya. Kalau sepakat, berarti kita bersama-sama menandatangani deklarasi kita membuat keyakinan kelas ini. Sepakat? Sepakat. Tepuk tangan. Nah, silahkan diambil pulpennya, tanda tangan di sini, ditulis namamu.
tenang dan bahagia. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Nah, karena menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara, salam dan bahagia sesuai dengan filosofinya menerangkan bahwa kita guru bertugas untuk menuntun tumbuh kembang kodrat murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, kita menjadi refleksi diri betapa mulianya profesi kita sebagai guru, di mana kita menuntun murid-murid kita untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan ibu-ibu yang berbahagia, kali ini saya akan memulai, tapi sebelumnya saya akan mengajak ibu semua untuk berdiri sebentar. Kita merilekskan otot-otot yang tadi mungkin tegang setelah lelah habis mengajar. Silahkan bisa berdiri. Nah, nanti jika saya ada instruksi dor, maka ibu-ibu bisa menjawabnya dengan dor. Tapi saat saya memberikan instruksi dengan 2 kali dor dor, gitu, maka ibu-ibu semua bisa bisa menjawab dengan ekspresi seperti ini. Ya benar, begitu ya. Dan saat saya bilang bum, ibu-ibu bisa berkata ah. Bisa dipahami? Iya, baik. Dor, 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 dor. Bum. Ah. Semoga dengan bergeraknya tadi, silahkan duduk ibu-ibu. Dengan bergeraknya tadi, kita semakin bersemangat untuk membersamai saya belajar tentang budaya positif. Baik. Sebelum saya memulainya, mari kita bersama-sama untuk membuat kesepakatan kelas kita hari ini, yaitu kita bersepakat bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Jadi nanti silakan ibu-ibu bisa berpartisipasi tanpa harus merasa takut aku salah, apakah aku salah atau aku melakukan pendapat yang keliru. Itu bisa dihindari. Kemudian partisipatif. Nanti saya mohon kepada Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya untuk berpartisipasi selama diseminasi ini. Dan yang terakhir adalah bahagia. Sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kita harus bahagia. Kita ingin murid-murid kita bahagia, maka kita gurunya juga harus bahagia. Apakah bisa disepakati, ibu-ibu? Bisa. Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya kita akan mulainya dengan bermain dengan membuka kepalan tangan. Sebelumnya saya akan meminta ibu-ibu untuk menghitung 1 sampai 2. Kemudian mulai lagi 1, 2. Begitu ya. Silakan dimulai dari Bu Yanti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Iya. Baik. Ibu-ibu yang berhitung dengan menyebutkan angka 1, maka tugasnya adalah mengepalkan tangan. Di mana seolah-olah dalam kepalan tangan ibu-ibu semua ini ada benda berharga yang layak untuk dipertahankan. Kemudian kalau yang tadi menyebutkan angka 2, bertugas untuk bagaimana caranya membuka kepala tangan dari nomor 1 tadi supaya bisa terbuka. Entah itu dengan bujukan, entah itu dengan cara apapun, silakan supaya kepala tangan dari nomor 1 tadi ya nanti tidak terbuka. Ya, silakan, saya hanya memberi waktu 30 detik saja. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan.
Kenapa alasan dia ini tidak membuka kepala tangan? Di sini Moskow. Mempertahankan isi yang ada di dalamnya sehingga siapapun yang bisa membuka saya pertahankan tidak bisa membuka. Iya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, ternyata ada maksud tersembunyi, Bapak Ibu, ada ikan di balik batu dari kegiatan permainan ini. Bahwa ternyata siapakah yang memegang kontrol terhadap diri sendiri? Apakah bisa berpendapat, memberikan pendapatnya? Menurut ibu-ibu semuanya, yang memegang kontrol itu nomor satu yang mengepalkan tangan atau nomor dua yang berusaha untuk membuka kepala tangan tadi? Nomor satu. Nomor satu. Ya, walaupun tadi Bu Mila membiarkan kepala tangannya terbuka, tapi saya bertanya sama Bu Mila, apakah Bu Mila mengizinkan? Karena tadi mengizinkan sehingga terbuka, mengizinkan. Berarti kesimpulannya bahwa orang itu dapat memegang kontrol terhadap siapa? Iya, betul. Terhadap dirinya sendiri. Walaupun sudah diberi dengan cara apapun, pasti tidak akan dipertahankan. Walaupun nanti akhirnya terbuka, tapi karena dirinya sendiri sebenarnya yang mengizinkan untuk dikontrol oleh orang lain yang ingin hendak mempengaruhi. Nah, kalau kita hubungkan dengan murid kita, apa Bapak Ibu yang terjadi? Nah, ternyata Dr. William Glasser meluruskan miskonsepsi atau adanya kesalahpahaman di mana tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, ternyata kalau tadi mengepalkan tangan, berarti kalau gurunya itu yang mengepalkan tangan atau yang berusaha membuka? Iya, berusaha membuka. Ibaratnya seperti itu. Murid adalah yang memiliki kendali atas kontrol dirinya sendiri, sedangkan guru berupaya untuk bagaimanapun keadaan guru untuk membuka kontrol murid, ternyata tetap tidak bisa. Nah, walaupun nanti bisa, nanti pasti akan kembali lagi. Tidak akan itu kontrol diri dari murid pasti paling utama. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata penguatan yang positif dan efektif itu ada ilusi tentang hal itu. Mengapa? Karena dengan adanya guru meminta siswa, meminta muridnya untuk melakukan ini itu tidak akan pernah. Dan perlu disadari juga adanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan harapan. Terkadang kita dengan murid kita saat pembelajaran di kelas kita akan mengatakan dengan entah itu dengan sindiran ataupun secara langsung. Ya, makanya kalau belajar yang gila biar kamu dapat nilai 100. Ternyata dengan kata-kata guru seperti itu dapat membuat murid menjadi berpikiran buruk terhadap dirinya. Iya. Murid itu kan ibaratnya sudah mendapatkan nilai seperti itu aja sudah kecewa. Ditambah lagi dengan penguatan guru, jadi kamu tadi seperti ini. Ternyata justru akan membuat murid berpikiran buruk terhadap dirinya dan dia tidak mau, dia tidak bisa. Kemudian ilusi dapat mengontrol dirinya, termasuk dalam mengizinkan atau menolak dirinya dikontrol oleh orang lain. Oleh karena itu, refleksi saya harus berupaya menumbuhkan motivasi intrinsik murid karena murid yang memegang kendali terhadap kontrol. Nah, jika murid memiliki kontrol yang baik, maka yang kita tumbuhkan adalah motivasi intrinsiknya, supaya murid itu dengan motivasi intrinsik yang tumbuh pada diri murid itu, murid bisa menyadari sehingga termotivasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan. Berikutnya, disiplin positif merupakan proses pembelajaran disiplin diri yang tumbuh dari diri sendiri karena adanya motivasi intrinsik. Jadi kalau tadi kita menumbuhkan budaya positif adalah caranya
dengan membuat murid, kita menyadari bahwa murid memiliki posisi kontrol. Maka langkah kita adalah menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid. Kalau motivasi intrinsik tumbuh dari diri murid, maka murid akan terpacu untuk melakukan hal-hal positif sesuai apa yang dia. Nah, sedangkan ini menurut Dian dosen, ada 3 motivasi yang menyebabkan orang berperilaku. Yang pertama, karena dia termotivasi karena takut dihukum. Yang kedua, karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga, karena dia ingin menghargai dirinya. Nah, di antara 1 sampai 3 manakah yang termasuk motivasi ekstrinsik itu? Nomor berapa? 1, 2. Iya, betul. Nomor 1 dan 2. Karena mereka melakukan nomor 1 dan 2 itu karena adanya motivasi adanya pengkondisian, sehingga dia melakukan itu. Tapi saat nomor 3 ini dia memiliki dampak panjang bagi terbentuknya disiplin positif, karena yang digerakkan adalah motivasi intrinsik. Nah, kemarin saya terpukau dengan kata-kata Pak Jasabin. Beliau adalah instruktur dari PGB. Dia mengatakan yang ditumbuhkan itu jiwanya. Kalau jiwanya itu bisa merasakan, maka murid akan dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan jiwa. Jadi tidak akan merasa kesulitan bagaimana mengajak anak untuk melakukan disiplin. Nah, di sini menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Seperti contoh saya contohkan adalah seorang murid, dia ingin bisa membaca, tetapi saat ini dia belum bisa membaca. Akhirnya gurunya memberikan motivasi. Ya anak-anak, nanti yang bisa membaca nanti akan diberi hadiah ke guru. Hadiahnya adalah coklat dan juga mainan kesukaan kalian. Saat anak-anak itu berusaha untuk dia bisa membaca, pasti anak-anak itu akan terbayang, bagaimana aku akan mendapatkan penghargaan dari guru. Tetapi hingga akhirnya murid itu bisa membaca. Karena dia membaca duluan, maka dia mendapatkan hadiah dari guru. Di sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya anak itu memiliki kemampuan. Anak itu bahagia bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu. Tetapi dengan adanya penghargaan ini, berupa hadiah dari guru tadi, itu justru akan menghancurkan pembelajarannya seluruhnya. Anak tidak akan merasa bahwa ternyata, oh, aku ternyata mampu ya, aku memiliki kemampuan ya, bisa membaca. Hal-hal seperti itu tidak akan bisa dari anak. Justru anak akan berpikir, aku bisa melakukan ini untuk mendapatkan hadiah. Hanya seperti itu saja yang ada di pikiran. Sehingga di sini didukung oleh penghargaan. Ini adalah berbagai artikel. Kemudian saya rangkum menjadi strukturnya saja, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Karena namanya penghargaan itu tidak akan pernah berdampak panjang terhadap murid dalam melakukan sesuatu. Jika dia sudah mencapai tujuannya, ya sudah, dia tidak akan termotivasi lagi. Dia sudah membaca, ya sudah, dia tidak akan termotivasi bagaimana aku bisa memahami bacaan. Kemudian penghargaan tidak efektif jelas, karena mungkin saat ini kita memberikan hadiah berupa mainan untuk bisa membaca. Tetapi saat kita menghendaki murid agar dia memiliki kemampuan bisa berhitung, kita pasti akan mengupayakan penghargaan pula untuk supaya dia bisa menghitung. Anak-anak harus hadiah ini, kamu hebat bisa seperti ini. Pasti itu tidak akan efektif. Di saat murid kita ingin mencapai kompetensi yang lebih, kita akan memberikan
penghargaan begitu seterusnya. Penghargaan merusak hubungan. Nah, tanpa kita sadari kemarin itu saya refleksi dari pengalaman saya mengajar di kelas 6 kemarin. Saya memberikan motivasi kepada penghargaan kepada anak-anak. Ya kamu hebat ya bisa menyelesaikan itu secara mandiri dan dalam waktu yang sangat cepat. Ternyata hal itu dapat menimbulkan rasa iri bagi teman-temannya, sehingga itu dapat merusak hubungan murid. Itu bagaimana kita bisa melihat secara garis besar bahwa ternyata penghargaan itu akan berdampak apa. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas jelas, karena murid akan caranya pekerjaan ini selesai, sehingga dia tidak memperhitungkan tentang ketepatan dan kualitas. Yang penting selesai. Penghargaan mematikan kreativitas dan juga penghargaan menghukum. Nah, menghukum yang bagaimana? Karena kita pernah menerapkan sistem ranking ya, Ibu ya, Pak Ibu. Dan dalam sistem ranking itu anak ranking 2 itu adalah anak yang merasa paling dihukum. Mengapa? Karena dia tidak bisa menjadi nomor 1. Dia akan merasa dihukum, paling dihukum. Dan murid-murid yang tidak bisa mencapai harapannya mendapatkan penghargaan dari guru, dia akan merasa bahwa dirinya itu aku nggak bisa, aku nggak tahu. Itu secara tidak langsung. Tapi ibu, bapak dan ibu, ini membuka wawasan baru terhadap saya bahwa ternyata yang namanya penghargaan dan juga hukuman itu hanya akan menumbuhkan motivasi ekstrinsik dan membuat orang tidak dapat mengembangkan potensinya. Tidak memahami, ternyata dia memiliki kemampuan. Dan oleh karena itu saya tidak perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada. Ini adalah refleksi saya yang mungkin juga bisa jadi refleksi dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Oleh karena itu, tadi yang paling penting adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Maka kita membutuhkan namanya keyakinan kelas. Kan kita tidak mungkin ya tidak bisa mengkondisikan anak jika tanpa penghargaan dan hukuman. Mungkin itu pemikiran saya juga dahulu waktu saya menerima materi ini. Ternyata dengan keyakinan kelas ini dibuat dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kita menuju pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di situ. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini terlepas dari nilai agama, suku atau negara. Apabila nilai-nilai kebajikan ini menjadi sesuatu yang diyakini seseorang, maka akan dapat menjadi motivasi intrinsik. Contohnya, aku ingin tanggung jawab. Maka kalau anak sudah meyakini aku ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, maka motivasi intrinsiknya akan muncul untuk agar aku bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Maka aku harus melakukan ini, itu. Sehingga motivasi inilah yang sebenarnya diharapkan tumbuh dari anak. Nah, tentunya dalam membuat keyakinan kelas ini diperlukan upaya kolaboratif antara guru dan siswa. Seperti contoh suasana pembelajaran seperti apa yang kalian harapkan. Tulis ke dalam satu lembar sticky note. Kemudian kamu tuliskan di antara banyak yang kamu inginkan, pilih salah satu saja. Kemudian anak-anak menulis di sini, ternyata harus selalu menjaga kebersihan. Kemudian ada juga yang sopan. Di sini juga ada dilarang membuang sampah di lingkungan kelas. Kemudian ada dilarang membuat keramaian saat pembelajaran. Ada lagi di sini, ternyata harus melakukan kerja.
dari hal-hal yang diinginkan anak-anak dalam menciptakan suasana kelas itu, kemudian saya kelompokkan. Di mana saya mengelompokkannya itu berdasarkan nilai atau keyakinan. Nah, di sini contohnya ada menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, bersama-sama, kemudian menyiram tanaman. Ini saya kelompokkan jadi satu hingga anak timbullah keyakinan kelas, yaitu peduli lingkungan. Kemudian di sini ada yang saling menghormati, tidak mencela. Maka berarti saya kelompokkan jadi satu, menjadi menghormati orang lain. Anak-anak semua, anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang kalian buat. Jadi ini full murni dari anak. Kita hanya memfasilitasi saja, tidak kita membuat, tidak ikut membuat. Tapi kalau anak membutuhkan bimbingan, baru kita bimbing. Nah, kemudian sebagai akhir dari penulisan keyakinan kelas ini, anak-anak sepakat anak-anak untuk melakukan keyakinan kelas ini. Sepakat, Bu. Kamu hendak menjadi orang seperti apa? Ini, Bu, menjawab senang-senang. Apakah kalian meyakini keenam nilai yang hendak kalian miliki? Iya, Bu. Baik, kalau seperti itu, silahkan anak-anak sepakat tanda tangan. Jika anak di sini tanda tangan dengan menuliskan nama mereka. Dan ini berdasarkan motivasi intrinsik keinginan anak yang ingin memiliki nilai-nilai seperti ini. Mereka tanda tangan, kemudian saya ikut tanda tangan. Karena di sini tidak hanya saya, tetapi sudah buku. Nah, untuk pendalaman, saya kemudian melakukan diagram T dan diagram Y. Yaitu diagram T itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Contoh, di sini ada peduli lingkungan. Peduli lingkungan tampak seperti menyiram tanaman. Tidak tampak seperti merusak tanaman. Kemudian di sini membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak tampak seperti membuang sampah sembarangan. Jadi anak-anak itu membuat hal-hal yang mereka dapat lakukan untuk mencapai keyakinannya dalam peduli terhadap lingkungan. Jadi secara tidak langsung anak-anak itu belajar. Berarti kalau aku ingin menunjukkan sikap peduli lingkungan, maka aku harus menampakkan perilaku yang seperti ini dan tidak melakukan hal seperti itu. Untuk pendalaman berikutnya saya menggunakan diagram Y. Diagram Y. Diagram Y ini ada terlihat mandiri dan berperilaku. Ini adalah mandiri. Mandiri. Berarti mandiri, terdengar. Aku bisa mengerjakan sendiri. Aku bisa mengerjakan sendiri. Kemudian terlihatnya mengerjakan ulangan harian secara mandiri. Kemudian di sini berperilakunya bagaimana? Ini mengerjakan tugas dengan sungguh. Itu tadi. Jadi icon kontrolnya adalah teori kontrol tadi. Murid memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Kemudian bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid untuk memiliki nilai-nilai dengan keyakinan yang mereka yakini. Inilah yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menumbuhkan budaya musik. Selanjutnya saya melakukan pendalaman lagi, yaitu guru tugasnya adalah anak-anak sendiri yang meminta. Saya tidak menulis anak-anak
menghina murid, membandingkan murid, menghukum murid. Ternyata saya juga dikontrol juga. Saya juga harus memiliki motivasi untuk ini. Nah, sekarang murid tugasnya bukan apa? Oh, bukan sampai gaduh, bukan mencontek, bukan membandingkan teman, sombong, berkelahi, membuang sampah sembarangan, menghina, membiarkan PR, merusak fasilitas sekolah dan sebagainya. Sehingga anak-anak itu memiliki kemantapan bahwa aku ingin memiliki nilai-nilai seperti ini, dan aku ingin mewujudkan nilai-nilai ini dalam berbagai tindakan yang telah dilakukan murid, seperti pada diagram T, diagram Y. Karena yang dibangkitkan adalah motivasi ingin diri sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah proses-proses anak-anak menempel satu persatu. Kemudian saya mengelompokkan, lalu mengidentifikasi nilai yang diyakini. Siswa menandatangani keyakinan kelas, guru juga. Pendalaman diagram T dan D, pendalaman lagi, mengidentifikasi tugas dan bukan tugas. Inilah dia, tentunya pasti bapak itu pasti akan berpikir, loh, kalau murid itu harus ditumbuhkan motivasi intrinsiknya, murid itu kan juga belum paham dia harus melakukan ini apa enggak, apa tidak, kan seperti itu. Nah, menurut Dr. William Glaser ini membagi kebutuhan dasar murid ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi jika murid tidak memperoleh kelima kebutuhan dasar mereka, dia pasti akan melakukan hal yang tidak. Contohnya, dia tidak mendapatkan rasa kasih sayang. Maka bagaimana cara murid itu membuat perilaku-perilaku yang membuat guru untuk selalu menegurnya? Ternyata dengan guru menegur, dia senang. Penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Saat anak tidak memiliki tidak dapat memenuhi kebutuhan akan kekuasaan tentang kemampuan, ya dia juga akan berulang. Jadi mindset kita Bapak Ibu bahwa setiap perbuatan murid itu pasti karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak dilakukan. Di setiap perbuatan murid pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, nah. Selanjutnya saya akan memperlihatkan posisi kontrol guru, karena guru bisa memperhatikan untuk yang ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat,
sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Yang demikian lagi adalah 5 posisi kontrol. Dan tadi sudah disampaikan bahwa yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik adalah posisi sebagai apa? Manajer. Sebagai manajer. Coba bisa diceritakan positifnya guru melakukan manajer itu apa? Posisi manajer. Ya, anak menjadi menyadari anak menjadi menyadari kesalahan yang dilakukan. Kemudian apalagi solusi. Iya, betul. Yang mencari solusi itu gurunya atau muridnya? Muridnya. Yang punya masalah siapa tadi? Murid. Yang mencari solusi siapa? Muridnya. Kemudian yang terakhir ditanya dengan keyakinan. Nah, keyakinan itulah yang ada di sini. Jika kita di dalam kelas sudah menanamkan nilai-nilai keyakinan, anak tidak memiliki keyakinan seperti apa, saat anak melakukan perbuatan yang tidak baik, kita bisa melakukan kontrol sebagai posisi manajer dengan menanyakan keyakinan yang saat mengoreksi kembali Bu Fitri, seakan-akan saya ikut seminar secara langsung ataupun pelatihan yang memotivasi, dan ini dulu ketika saya bekerja di yayasan sering mengalami sering ikut seminar-seminar seperti ini dan saya terrefresh gitu. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan itu tahun 2013 saya pernah membahas tentang reward yang dimana di bukunya Bukhari Alman apa itu tahun 2010 halaman 40 saya pernah membaca bahwa reward itu akan meningkatkan kualitas belajar kelas, kemudian akan menambah motivasi anak dan sebagainya. Nah, ternyata di profil pelajar Pancasila atau kurikulum pendidikan ini dipatahkan. Nah, saya mau tanya, kira-kira solusi apa ketika reward atau hadiah itu akhirnya tidak diperbolehkan kembali di IKM di kurikulum merdeka ini, ya. Jadi solusi apa? Tadi kayaknya saya lihat tidak ada solusinya. Nah, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Eko. Ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman CGB terkait penghargaan. Terus gimana? Ternyata namanya ilmu itu kan selalu berkembang ya Pak Eko. Dimana penelitian itu setiap waktu pasti akan ada penelitian baru yang akan dilakukan. Nah, berdasarkan teori yang disampaikan oleh yang peserta tadi menyatakan bahwa memang penghargaan itu sama sifatnya dengan mengukur, karena sama-sama menumbuh yang ditumbuhkan adalah motivasi ekstrinsiknya anak, sehingga anak itu seperti yang saya sampaikan tadi, saat anak bisa membaca, dia tidak menyadari bahwa ternyata dirinya mampu bisa melakukan hal-hal sehingga dia bisa membaca. Itulah pembelajaran itu yang terlewati. Saat ada penghargaan, anak itu tidak akan melihat itu, Pak. Tapi yang akan dilihat adalah ye aku bisa dapat hadiah, bukan ye aku bisa baca. Nah, seperti itu, gitu ya. Ini nanti silakan Bapak Ibu membuat skenario, memerankan posisi sebagai manajer. Ini mendapatkan dan nanti keyakinannya berdasarkan keyakinan yang telah dibuat. Nanti silakan, ini sudah ada Nah, di sini ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas ini, Bapak Ibu bisa melihat contohnya
orangnya itu belum kaya kan? Farah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau bapak ibu semua melakukan kesalahan, kemudian ada orang berkata seperti itu, yang ada di hati bapak ibu bagaimana? Akan marah atau merasa nyaman? Merasa nyaman. Nah, inilah yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian di sini ada validasi tindakan yang salah. Nah, ini validasi tindakan salah kita melihatnya karena apa? Anak-anak itu berperilaku yang demikian karena ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Sehingga dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dia melakukan perbuatan yang nah, ibu percaya bahwa Farah melakukan hal itu karena Farah memiliki alasan. Tetapi, apakah Farah tahu bahwa yang Farah lakukan dapat menimbulkan masalah? Sebenarnya pada kalimat ini, guru itu hendak mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang hendak dimiliki oleh yang hendak diraih oleh Farah. Nah, yang terakhir adalah ternyata di situ ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh Farah. Kemudian menanyakan keyakinan, kembali lagi ke keyakinan kelas. Ya telah disepakati, kalau begitu keyakinan kelas apa yang hendak Farah miliki. Kemudian di dialog-dialog selanjutnya, murid pun juga melakukan memberikan solusi terhadap permasalahannya. Ya, silakan Bapak Ibu bekerja dalam kelompok untuk membuat skenario. Terima kasih. Selamat bekerja. Bapak mungkin bisa diatur posisi duduk.
wabarakatuh. Izinkan kami berdua untuk mempresentasikan kegiatan skenario hari ini. Ini tentang suatu masalah bahwa ada seorang murid yang telah membuang sampah sembarangan. Saya menjadi seorang gurunya dan dia menjadi seorang muridnya. Namanya Tio. Setio ini, namanya Tio. Tio, apa yang kamu lakukan di kantin sekolah tadi? Tadi seorang ibu buang sampah di halaman sekolahku. Tio, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah hal lain yang Mbak Tio sampaikan kepada ibu? Sebenarnya saya tidak ingin membuang sampah sembarangan. Ibu percaya, Tio tidak akan melakukan hal itu karena Tio pasti kalau melakukan hal itu pasti punya alasan tertentu. Apakah Tio tahu bahwa yang Tio lakukan itu dapat menimbulkan masalah bagi yang lain? Iya Bu, saya tadi setelah belajar kemudian membuang sampah sembarangan hingga mengotori halaman sekolah. Kalau begitu, kira-kira perasaan apa yang hendak Tio miliki? Saya ingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab Bu dan peduli terhadap lingkungan. Langkah apa yang akan Tio lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan mencari tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Semoga Tio bisa mewujudkan harapan Tio itu ya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan peduli lingkungan. Iya Bu, saya juga minta maaf saya tadi telah membuang sampah sembarangan. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ya Bu. Ya, demikian presentasi dari skenario hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas presentasi yang telah dilakukan oleh kelompoknya Dita, Dani, Kina, dan Dian. Semoga nanti untuk setelah kita belajar hari ini dapat berdampak pada perilaku selanjutnya yang mungkin bisa menambah wawasan baru bagaimana kita menerapkan proses kontrol sebagai manajer. Baik, demikian kelompok yang punya
sudah melakukan skenario segitiga diskusi untuk permasalahan dona yang membuat gaduh saat pembelajaran. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya setelah melakukan belajar kita hari ini? Perasaannya bagaimana? Ya, bisa disampaikan. Semangat Yati, semangat dulu. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa saya sangat berterima kasih diberi pengetahuan yang baru oleh Fitri. Semoga pengetahuan tadi dapat saya terapkan di kelas saya mungkin ya, dan di kelas teman-teman yang lain, dan secara umum nantinya bisa bermanfaat bagi guru SD di lingkungan kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua sudah belajar mendampingi saya untuk belajar budaya positif. Ada banyak hal yang harus kita pelajari di sini. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya. Semoga belajar kita dapat memberi dampak yang baik seperti apa yang telah disampaikan Bu Yanti tadi, dan bermanfaat untuk kita dan juga murid-murid kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.